Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi kepada lansia. Nah, sebelum saya melakukan penyuluhannya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mia Agrina dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 1807026060. Jadi, Mbah di sini tahu nggak sih hipertensi itu apa? Atau biasanya hipertensi itu disebut juga dengan apa? Nah, hipertensi itu biasanya kita sebut juga dengan darah tinggi. Nah, gimana sih darah tinggi itu? Ya, kalau waktu ketika mbah-mbah semua ke dokter, terus ngecek tekanan darahnya kan. Nah, tekanan darah itu menunjukkan lebih dari 140 per 90. Nah, 140 itu tekanan darah atas dan 90 itu tekanan darah bawahnya. Nah, ketika tekanan darah mbah-mbah semua di sini lebih dari itu, cukup satu aja tekanan darah atas ataupun tekanan darah bawah, itu udah bisa disebut tekanan darah tinggi. Mbak-mbak di sini pada pernah dengar nggak atau pernah tahu gitu dengan silent killer? Ya, silent killer itu atau istilah-istilah yang kita tahu aja lah karena kan sulit banget gitu ya bahasa Inggris kan. Silent killer itu juga disebut juga dengan pembunuh diam. Diam-diam tuh dia nggak ngebunuh gitu. Terus hipertensi itu disebut begitu atau disebut juga dengan silent killer karena dia mempengaruhi 5 organ kita nih, Mbak. Dari kepala sampai ke kaki itu terpengaruhi semua karena oleh hipertensi ini. Yang pertama, kita coba itu kepala. Nah, di kepala itu karena hipertensi, dia bisa menyebabkan stroke. Pasti pada tahu kan Mbak di sini stroke yang tiba-tiba matanya oleng sebelah, bibirnya naik sebelah, tangannya nggak bisa gerak, kakinya nggak bisa gerak, badannya setengah mati rasa. Nah, itu tuh juga bisa disebabkan oleh hipertensi. Karena apa? Karena hipertensi itu membuat tekanan darah ke otak itu tersumbat terus kayak pasti nggak mbak-mbak di sini pada nggak mau kan terkena stroke kayak begitu. Nah, yang kedua dia menyerang mata kita nih mata. Nah, kayak tiba-tiba aja gitu pandangan itu tuh kabur atau berawan-awan gitu kalau ngelihat atau nggak tuh ada bintik-bintik gitu pas kita ngelihat. Nah, itu tuh juga disebabkan oleh hipertensi. Nah, yang ketiga itu ada jantung. Nah, jantung kita ini tuh kayak membesar karena hipertensi karena dia bekerja terlalu kuat. Nah, gini tuh bisa menyebabkan serangan jantung. Tahu kan biasanya kalau kita kena serangan jantung tuh kalau nggak segera diobatin tuh kayak bisa meninggal saat itu juga. Nah, dia tuh membesar karena dia harus memompa darah dengan cepat gitu. Kayak mbak-mbak di sini pada tahu binaragawan nggak gitu. Kayak dia kan olahraga terus akibatnya ototnya kan gede gitu. Nah, itu tuh juga sama kayak jantung. Cuman bedanya kalau binaragawan ototnya gede itu bagus banget. Cuman kalau jantung kita yang gede itu tuh nggak bagus bagi tubuh dan sangat membahayakan. Yang keempat itu hipertensi mempengaruhi ginjal. Itu tuh gimana tuh? Nah, jadi tuh kalau kayak mbah-mbah semua tuh pengen pipis gitu kan. Terus tuh kayak air pipisnya itu cuman keluar sedikit-sedikit jadi tuh nggak plong gitu atau enggak air pipisnya tuh berbusa-busa kayak gitu. Itu tuh kan kayak nggak enak banget gitu kan. Terus yang kelima, di kaki di mana dia mempengaruhi pembuluh darah yang umumnya ada di kaki. Jadi tuh kayak kalau Mbah tuh kayak mau jalan sakit atau pas mau duduk jadi berdiri sakit, terus kakinya bengkak. Nah, itu semua juga dipengaruhi oleh hipertensi. Jadi kalau kita mempunyai hipertensi harus diobatin biar nggak kayak tadi, biar organ-organ yang 5 kita tadi tuh tidak terpengaruhi. Di sini saya punya rumus anti hipertensi yaitu A B C D. Jadi apa? A B C D. Nah, gampang banget kan? Yang pertama itu A, yaitu aktivitas dan olahraga. Jadi kita itu harus beraktivitas atau olahraga minimal dalam satu harinya itu 30 menit atau enggak dalam satu minggu itu 3 kali dalam satu minggu olahraga selama 30 menit. Nah, yang B, berat badan ideal. Dan jadi kita tuh harus punya berat badan ideal gitu. Jadi kan kayak harus menjaga pola makan. Jadi jangan pernah makan jeroan, gorengan, walaupun kayak sebenarnya makanan yang gak sehat itu tuh makanan yang enak, cuman gak sehat bagi tubuh begitu. Yang ketiga, yang C, cek darah rutin. Jadi mbah-mbah semua atau mbah-mbah sekalian harus sering-sering atau rutin mencek tekanan darah.
Nah, nanti kalau misalkan kita punya tekanan darah tinggi atau tiba-tiba punya tekanan darah tinggi tuh biar bisa langsung dikasih obat sama petugas kesehatannya. Mau itu sama dokternya atau itu mau di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, yang terakhir yaitu yang D, diet sehat tadi. Nah, jadi kalau dengan diet sehat kayak rajin-rajin makan sayur, makan buah, hindari yang asin-asin. Nah, kalau kita hipertensi itu harus mengurangi makan makanan yang asin. Jika kita ulas balik, itu tadi hipertensi mempengaruhi 5 organ kita, itu dari kepala sampai kaki, yaitu kepala, mata, jantung, ginjal, dan kaki. Dan rumus anti hipertensi kita itu A, B, C, D. Yang A, aktivitas fisik dan olahraga. Yang B, berat badan ideal. Yang C, cek darah rutin. Dan yang D, diet sehat. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.